Selama ini hanya anak yang disebut sebagai anak durhaka. Jangan kalian jadi anak durhaka. Anak durhaka itu bagaimana? Anak durhaka yang melawan orang tua, yang tidak taat kepada orang tua, yang tidak nurut kepada orang tua. Selama ini hanya anak yang disebut sebagai anak durhaka. Sementara adakah orang tua yang durhaka? Ada. Siapa orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya? Mereka adalah orang tua yang tidak mempedulikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Bahkan anaknya belum bisa baca Quran, dia santai-santai saja. Anaknya belum bisa ngaji, dia nggak peduli. Dia nggak kepikiran bagaimana kemudian memasukkan anaknya ke RTI, memasukkan anaknya ke TPI, memasukkan anaknya ke madrasah. Nggak peduli. Tapi dalam perkara lain dia serius. Les, berbagai macam les. Ia peduli, ia perhatian. Khawatir nanti anaknya nggak bisa ngisi soal ujian matematika. Jadi harus ikut les matematika. Khawatir anaknya nggak bisa ngejawab ujian bahasa Inggris. Jadi les bahasa Inggris. Khawatir anaknya nanti nggak bisa ngisi ujian pelajaran sekolah. Jadi les berbagai macam pelajaran sekolah. Serius. Tapi anaknya nggak bisa ngaji, dia santai saja. Dia diem-diem baik. Nggak ada pikiran khawatir nanti anaknya ketika di yaumil akhir nggak bisa ngejawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir anaknya kelak di alam barzakh, di alam kubur, tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat-malaikat di dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu. Dia nggak peduli, nggak peduli. Yang dikhawatirkan nanti anaknya takut nggak bisa ngejawab pertanyaan di sekolahnya pas ujian. Sementara ia tidak peduli, tidak takut anaknya nanti khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat di alam kuburnya. Ini orang tua yang durhaka. Terlebih lagi ketika orang tua sudah membawa anaknya ke madrasah, ke TPI, sudah mengajarkan mereka ngaji, kemudian dia berhenti ngajinya. Alasannya apa? Alasannya sibuk les. Alasannya apa? Alasannya tidak ada waktu untuk ke madrasah, untuk ke TPI. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang dia berarti menomorduakan Al-Quran. Nomor satu, pelajaran sekolah. Al-Qurannya gimana ini? Belum bisa ngaji. Komaning baik. Ini berarti orang sudah menomorduakan Al-Quran. Bukan hanya ia telah berbuat durhaka kepada anaknya, akan tetapi ia sudah menomorduakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Ngeri. Ngeri. Termasuk di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 101. Kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka telah melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa itu adalah kitab yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak peduli. Kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka jangan nomor duakan Al-Quran. Fakidim, Fatih, ya, jangan nomor duakan Al-Quran. Harus prioritaskan Al-Quran. Masalah kita belajar ngaji nggak bisa-bisa itu urusan lain. Sebab apa? Sebab yang diwajibkan bagi kita itu belajarnya. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu hukumnya. Fardu itu menurut ulama dari kalangan Hanafiyah lebih tinggi derajatnya daripada wajib. Artinya wajib di atasnya wajib, itu fardu. Artinya seseorang ketika mempelajari ilmu, dalam hal ini adalah ilmu din, itu merupakan kewajiban yang paling utama bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Belajar. Yang diwajibkan itu belajarnya, bukan pinternya. Sehingga ketika kita belajar ternyata kita nggak bisa-bisa. Belajar ngaji nggak bisa-bisa.
Yang lain pada naik lagi. Tapi kok kita nggak naik-naik? Alot kita, lisan kita, mulut kita. Bagaimana Ustaz? Tetap wajib belajar. Tapi nggak bisa-bisa. Bagaimana? Nggak masalah, nggak dosa. Yang dosa itu manakala berhenti belajar, berhenti ngaji, itu masalah.